Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Lusna, NIM 2100404, kelas D. Di sini saya akan membahas mengenai bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Bimbingan kelompok. Pengertian bimbingan kelompok adalah bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 2-10 peserta didik atau konseli agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan. Bimbingan kelompok harus dirancang sebelumnya dan harus sesuai dengan kebutuhan nyata anggota kelompok. Topik bahasan dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota kelompok atau dirumuskan sebelumnya oleh guru pembimbing atau konseli. Tujuan bimbingan kelompok ini yaitu: 1. Memfasilitasi anggota kelompok belajar dari pengalaman anggota lain dalam memahami suatu topik atau pengembangan keterampilan hidup tertentu. 2. Memfasilitasi anggota menyadari bahwa setiap orang mempunyai masalah sendiri-sendiri. 3. Memfasilitasi anggota agar terampil berpendapat. Langkah-langkah penyelenggaraan diskusi kelompok. 1. Membuat RPL diskusi kelompok, mempersiapkan ruang diskusi lengkap dengan sarana yang diperlukan, menyiapkan anggota kelompok antara 2-10 peserta didik atau konseli. Kemudian memperkenalkan antara anggota masing-masing, membuat suatu kesepakatan bersama untuk saling membantu mendiskusikan topik permasalahan kelompok, mengakhiri diskusi dengan penguatan dan tindak lanjut. Terakhir, melaporkan hasil diskusi kelompok. Selanjutnya yaitu konseling kelompok. Pengertian konseling kelompok adalah layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseli dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling belajar dari pengalaman para anggotanya, sehingga peserta didik atau konseli dapat mengatasi masalah. RPL konseling kelompok disiapkan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor bagi sejumlah peserta didik atau konseling yang diundang. Adapun laporan konseling kelompok dibuat agar guru bimbingan dan konseling atau konselor, baik lagi sejumlah peserta didik atau konseling yang diundang maupun yang datang sendiri. Keberhasilan proses konseling terhadap pemecahan masalah sejumlah peserta didik atau konseling dievaluasi oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor melalui pengungkapan kepuasan konseling terhadap proses konseling. Tujuan konseling kelompok adalah memfasilitasi konseli melakukan perubahan perilaku, mengkonstruksi pikiran, mengembangkan kemampuan, mengatasi situasi kehidupan, dan membuat keputusan yang bermakna bagi dirinya dan berkomitmen untuk mewujudkan keputusan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupannya dengan memanfaatkan kekuatan atau situasi kelompok. Langkah-langkah di konseling kelompok yaitu: 1. Prakonseling. Pembentukan kelompok atau forming kelompok dapat dibentuk dengan mengelompokkan 2-8 konseli yang memiliki masalah relatif sama. Mereka adalah peserta didik yang 1. Merasa memiliki masalah dan secara perorangan datang sendiri sesuai tawaran bantuan atas masalah tertentu yang diumumkan guru bimbingan konseling. Kemudian pelaksanaan konseling. Pelaksanaan konseling kelompok dilakukan melalui tahap-tahap, yaitu tahap awal. Tahap ini merupakan salah satu tahap kunci yang akan mempengaruhi keberhasilan proses konseling kelompok. Kegiatan guru bimbingan dan konseling atau konselor pada tahap ini adalah membuka sesi konseling, kemudian mengelola, memanfaatkan. Kemudian tahap transisi. Tahap ini adalah tahap penting karena dapat menentukan aktif setidaknya konseli dalam berinteraksi dengan yang lain. Pada tahap ini, konseli biasanya memiliki perasaan cemas, ragu, menunjukkan perilaku resisten lainnya. Tahap kerja. Kegiatan guru bimbingan dan konseling atau konselor pada tahap ini adalah mengelola dan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memfasilitasi pemecahan masalah setiap anggota kelompok. Kegiatan ini guru bimbingan dan konseling atau konselor pada tahap ini. Tahap pengakhiran. Tahap ini dimaksud untuk mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan konseling kelompok. Biasanya dibutuhkan satu sesi konseling atau setengah sesi, tergantung pada kebutuhan sekian dan terima kasih.